what's up guys? Welcome back again with Mimin Tamfan di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini gua ingin menstorikan sebuah film horror legend berjudul Sadako vs Kayako yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu, di mana film ini akan menceritakan tentang dua hantu urban legend Jepang bernama Sadako dan Kayako yang dengan gak ada akhlaknya kedua hantu tersebut diadu domba oleh seorang paranormal. Penasaran? Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scene awal film ini memperlihatkan tentang seorang petugas kependudukan tengah mengunjungi sebuah rumah, di mana pemilik rumah itu sudah lama tak terlihat. Dan karena memang petugas ini merasa ada yang ganjil, ia pun mengunjunginya. Tetapi setelah diketuk beberapa kali, tak ada jawaban dari dalam. Selain itu, pintu rumahnya juga tak terkunci. Dan ketika ia masuk ke rumah tersebut, lalu menuju ke ruang TV, betapa terkejutnya dirinya ketika melihat pemilik rumah tersebut tengah tergeletak tak bernyawa dengan sebuah kabel terlilit di lehernya. Lalu setelah itu, secara aneh, pemutar video di ruangan itu pun menyala. Dan tiba-tiba kemudian scene berpindah ke sebuah universitas seni, di mana saat itu tengah ada seorang dosen bernama Mori sedang menjelaskan tentang sebuah legenda video terkutuk, di mana ia mengatakan bahwa jika ada seseorang yang menonton video terkutuk itu, maka orang tersebut akan ditelepon oleh hantu bernama Sadako, di mana setelah 2 hari kemudian orang tersebut akan mati. Tentu saja seluruh mahasiswa di sana tertawa mendengar hal itu, tak terkecuali Yuri dan Natsumi yang merupakan mahasiswinya. Setelah kelas selesai, kemudian kita akan diperlihatkan percakapan Yuri dan Natsumi, di mana singkatnya si Natsumi ini meminta tolong kepada Yuri untuk mencarikannya sebuah pemutar tape video jadul, di mana akan ia gunakan untuk merekam sebuah tape pernikahan orang tuanya dulu untuk hadiah ulang tahun pernikahan mereka. Awalnya Yuri menolak karena ia tahu pemutar tape tersebut sudah langka. Tetapi berhubung Natsumi berjanji akan menaktirnya, maka ia pun menyetujuinya. Lalu scene pun berganti dan menceritakan seorang siswi SMA bernama Shizuka, di mana ia dan keluarganya baru saja pindah rumah karena pekerjaan ayahnya yang pindah tugas. Akan tetapi di rumah barunya itu ternyata tepat di sampingnya ada sebuah rumah tua tak berpenghuni, di mana hawa kehadiran rumah itu sangat tidak mengenakan baginya. Dan benar saja, ketika Shizuka melihat ke arah jendela rumah itu, tiba-tiba ia mendengar suara aneh yang sangat keras. Lalu ketika ia berbalik badan sambil menutup telinga, tiba-tiba ada sesosok makhluk putih di belakang gerbang rumah tersebut. Sementara itu, Yuri dan Natsumi rupanya mulai mencari pemutar tape jadul tersebut ke beberapa toko barang bekas. Dan setelah mencarinya di toko tersebut, secara kebetulan mereka menemukannya dengan harga yang lumayan murah. Lalu ketika Yuri mengambil pemutar tape tersebut, secara aneh, tiba-tiba tangannya mendapati banyak sekali rambut panjang. Setelah mendapatkan pemutar tape tersebut, kemudian mereka pun langsung pulang ke apartemen Natsumi, di mana mereka berniat untuk memutar video tape pernikahan orang tua Natsumi. Akan tetapi ketika Yuri membuka pemutar video tape tersebut, ia pun agak kaget karena di dalamnya ternyata sudah ada sebuah tape tua yang mengerikan. Yuri yang merasa penasaran itu lalu mengajak Natsumi untuk menontonnya. Akan tetapi Natsumi menolaknya karena ia merasa takut. Dan berhubung si Yuri terus memaksanya untuk menonton video itu, pada akhirnya Natsumi pun mau. Setelah tape tersebut diputar, tiba-tiba Yuri mendapatkan sebuah pesan di ponselnya, sehingga membuatnya fokus ke pesan tersebut. Di sisi lain, Natsumi yang masih fokus kepada video itu terus menontonnya hingga selesai. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba ia merasa ketakutan. Yuri yang baru selesai membalas pesannya tidak sadar bahwa video tersebut telah selesai, di mana ia berniat untuk menontonnya kembali. Akan tetapi, Natsumi pun langsung melarangnya dan mematikan TV. Kemudian Natsumi pun berbicara kepada Yuri, di mana ia mengatakan bahwa ia merasa bahwa video itu adalah video terkutuk yang diceritakan dosennya. Tentu saja, Yuri yang mendengarnya berbicara seperti itu tak mempercayainya. Tetapi tak lama kemudian, situasi pun mulai mencekam ketika tiba-tiba telepon milik Natsumi berdering, di mana hal ini sama seperti yang diceritakan dosennya. Lalu Natsumi pun memberanikan dirinya untuk mengambil teleponnya tersebut dan memberikannya kepada Yuri untuk mengangkat telepon itu. Dan benar saja, telepon tersebut rupanya dari sosok Sadako
yang tentunya langsung membuat Natsumi dan Yuri menjerit ketakutan. Selain itu, lampu di ruangan tersebut yang secara tiba-tiba redup semakin membuat mereka takut. Lalu secara tiba-tiba sosok Sadako itu pun muncul di hadapan Natsumi. Tetapi ketika Yuri menoleh, secara aneh sosok tersebut pun menghilang. Sementara itu, Shizuka yang hari itu mulai bersekolah di sekolahan barunya tengah saling mengobrol dengan beberapa teman sekelasnya, di mana teman-temannya ini mulai menceritakan tentang rumor rumah kosong yang ada di sebelah rumahnya, di mana mereka mengatakan bahwa rumah tua itu adalah rumah angker, di mana dulunya rumah tersebut pernah menjadi saksi pembunuhan yang melibatkan seorang suami yang membunuh istri dan anaknya. Lalu ia berakhir dengan bunuh diri di rumah tersebut. Selain itu, tersebar juga sebuah rumor yang mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke rumah itu maka akan mati dibunuh oleh seorang hantu bernama Kayako dan anaknya. Keesokan harinya, Yuri dan Natsumi kemudian kembali lagi ke toko barang tersebut untuk mengembalikan pemutar video tape tersebut. Akan tetapi, rupanya toko itu sudah tutup dikarenakan salah satu karyawan di toko itu ada yang tewas bunuh diri. Setelah karyawan itu menonton video dari tape tersebut, tepatnya 2 hari yang lalu. Tentu saja mendengar cerita dari pemilik toko barang bekas itu membuat Natsumi tambah ketakutan. Karena jika hal itu benar, maka 2 hari lagi ia akan mati. Di tengah kepanikan Natsumi akan hal itu, kemudian Yuri pun mengajaknya untuk menemui dosen mereka. Yang singkatnya, mereka hendak meminta bantuannya untuk menghilangkan kutukan tersebut. Dan saat mereka menunjukkan tape tersebut yang berisikan video kutukan itu kepada Mori, rupanya si dosen ini malah kegirangan sambil mengatakan bahwa ini adalah penemuan hebat. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa ia bersedia untuk membantunya. Tapi sebelum itu, ia terlebih dahulu harus memastikan bahwa video dari tape tersebut asli. Kemudian, ia pun meminta kepada mereka berdua untuk keluar ruangan. Sementara dirinya mencoba menonton video tersebut sambil menyalinya di keping DVD. Saat dosen tersebut selesai menonton video itu, Yuri dan Natsumi yang memang menunggu di luar panik saat mereka mendengar suara jeritan dari si dosen. Setelah itu, mereka pun segera masuk ke ruangan tersebut. Yang ternyata si dosen ini sedang kegirangan setelah mengetahui bahwa tape tersebut asli. Dimana dengan hal itu, ia mengatakan bahwa ia bisa menulis sebuah buku edisi terbaru tentang kutukan Sadako. Sementara itu, ketika Shizuka hendak pulang dari sekolahnya, ia pun kemudian bertemu dengan 4 orang anak SD yang tengah berdiri di depan rumah tua tersebut. Yang rupanya para anak-anak ini tengah melakukan uji nyali, di mana salah satu dari mereka yang sepertinya korban bully disuruh untuk memasuki rumah itu. Dan ketika si anak itu mulai masuk ke rumah tersebut, tiba-tiba ia bertemu dengan sesosok anak kecil. Kemudian si anak itu pun keluar dari rumah tersebut, di mana ia melemparkan sebuah batu ke anak-anak lainnya, sehingga membuat ketiga anak yang ada di luar ikut masuk ke dalam rumah. Dan disinilah party pun dimulai, di mana para anak-anak itu termasuk anak yang dibully diserang dan dibunuh oleh sosok makhluk penghuni rumah tersebut yang tak lain adalah Kayako dan anaknya. Singkat cerita, di malam harinya, Mori kemudian membawa Yuri dan Natsumi pergi ke tempat paranormal yang si dosen ini yakini dapat menghilangkan kutukan Sadako. Sesampainya mereka di sana, paranormal tersebut yang diketahui bernama Nyonya Haruyu langsung menerawang kondisi Natsumi, di mana ia mengatakan bahwa kondisinya sekarang lebih parah dari apapun yang pernah ia temui, di mana ia hanya melihat kegelapan total di dalam tubuh Natsumi. Tahu bahwa masalah ini sangat serius, lalu kemudian ia pun meminta kepada 2 asistennya untuk mengosongkan jadwalnya besok dan lusa, karena di hari itulah kemungkinan Natsumi dan si dosen itu akan mati. Tetapi kekhawatirannya tersebut sia-sia ketika si dosen gendeng ini meminta kepada Nyonya Haruyu untuk tak mengkhawatirkannya dan memintanya untuk fokus saja menyelamatkan Natsumi agar dirinya bisa melihat Sadako. Dan benar saja, di malam itu juga ia pun langsung memulai upacara khusus untuk pengusiran, di mana Natsumi saat itu diminta untuk memakai baju kimono putih. Selain itu, ia juga disiram dan dipaksa untuk meminum air yang sudah ia beri mantra. Hingga tak lama kemudian, akhirnya Sadako pun mulai merasuki tubuh Natsumi.
Dan secara bersamaan juga, kedua pembantunya secara tiba-tiba bertingkah aneh, di mana rupanya mereka ini telah dikendalikan oleh Sadako yang membuat mereka mematahkan lehernya sendiri. Tahu bahwa dirinya telah gagal untuk memusnahkan Sadako, dirinya dengan separuh sadar itu pun kemudian mengatakan kepada semua orang yang ada di sana bahwa ia telah menghubungi Kyojo, salah satu paranormal kenalannya yang akan membantu mereka nanti. Dan setelah itu, kesadarannya pun menghilang, di mana ia mencoba mencekik lehernya sendiri. Mori yang melihat hal itu pun langsung mencoba menyelamatkannya. Akan tetapi, ia justru dibunuh oleh Sadako, dan mereka pun mati secara bersamaan. Setelah Natsumi sadar, ia pun menangis saat melihat orang-orang di sana sudah tewas, di mana ia mulai menyalahkan bahwa semua ini adalah salah Yuri yang memaksanya menonton video tersebut. Yuri yang merasa bersalah itu pun langsung mengambil video tape itu dan meminta Natsumi untuk memberikannya kepadanya. Yang rumornya, jika seseorang yang sudah terkena kutukan tersebut memberikan video itu kepada orang lain, maka kutukan dari orang itu akan berpindah. Setelah menerima video tip tersebut, Yuri pun langsung menuju salah satu ruangan di rumah tersebut untuk memutar video itu. Setelah menonton video itu, telepon pun berbunyi dan Yuri kemudian mengangkatnya. Tetapi pada saat Yuri mengangkat telepon tersebut, Kyojo dan rekannya bernama Tamao datang dan langsung menghancurkan telepon itu, di mana mereka ini adalah orang yang dimaksud oleh Haryu. Selain itu, mereka juga memarahi Yuri karena sudah mempercayai rumor seperti itu. Dan ketika mereka sedang saling mengobrol, secara tiba-tiba Natsumi mulai kerasukan Sadako. Melihat hal itu, Kyojo pun langsung berbicara dengan Sadako dan memancingnya untuk keluar dari sana. Dan setelah itu, akhirnya Sadako pun keluar dari mulut Natsumi dalam bentuk rambut. Lalu Kyojo pun memasukkan bagian tubuh Sadako itu ke dalam wadah yang ia siapkan. Setelah itu, Kyojo pun mengantar Yuri dan Natsumi pulang ke apartemen. Sementara dirinya memiliki sebuah rencana lain untuk melenyapkan kutukan tersebut, di mana mereka berencana untuk mempertarungkan Sadako dengan Kayako agar keduanya saling membunuh. Dan ketika mereka sampai di rumah kosong tersebut, Tamao yang memang memiliki mata batin itu langsung memberitahu kepada Kyojo bahwa benar rumah itu memiliki sebuah kutukan. Lalu Kyojo pun dengan sebuah batu yang ia telah mantrai langsung melemparkan batu itu ke dalam rumah. Dan benar saja, penghuni di sana langsung meresponnya. Kemudian mereka pun mulai menelusuri lingkungan rumah tersebut, di mana di belakang rumah mereka menemukan sebuah sumur tua yang bisa mereka manfaatkan untuk menyegel Sadako di sana jika rencana mereka gagal. Ketika mereka akan pergi dari rumah itu, secara tak sengaja mereka bertemu dengan Shizuka. Tamao yang memang memiliki mata batin itu langsung meminta kepada Kyojo untuk memperingatkan gadis itu agar tak mendekati rumah tersebut, karena rupanya ia merasakan bahwa penghuni rumah itu seolah menariknya untuk masuk ke dalam rumah. Dan benar saja, di malam harinya ketika Shizuka hendak pergi ke kamarnya, tiba-tiba ia mulai berhalusinasi seolah ia sedang ada di dalam rumah tua itu. Tetapi untungnya ibunya segera menempuk pundaknya dan ia pun tersadar. Sementara itu di apartemen miliknya, Natsumi mulai menunjukkan tingkahnya yang aneh. Ya wajarlah, karena di malam itu adalah hari terakhirnya. Dan dengan nada yang putus asa, Natsumi kemudian mengatakan sesuatu kepada Yuri bahwa ia telah mengupload video terkutuk itu ke internet, di mana video yang ia upload adalah salinan milik dosennya. Di tengah putus asanya ini, kemudian Natsumi mulai mengatakan bahwa ia tak mau dibunuh oleh kutukan tersebut dan mengajak Yuri untuk melakukan bunuh diri bersama. Yuri yang yakin bahwa masih ada harapan untuk terbebas dari kutukan ini mencoba meyakinkannya untuk bersabar dan menunggu Kyojo yang sebentar lagi akan sampai. Tetapi karena Natsumi sudah termakan rasa takutnya, kemudian ia pun mendorong Yuri dan berlari ke ruang depan dan mengunci pintunya dengan sebuah kursi, di mana dirinya ini berniat untuk bunuh diri di sana dengan cara menggantung diri. Yuri yang tak mau Natsumi mati itu pun berusaha mendobrak pintu tersebut sambil terus meyakinkan Natsumi untuk tak bunuh diri. Dan sesaat sebelum ia gantung diri, tiba-tiba Sadako pun muncul dan menghampiri Natsumi. Yuri yang tahu Sadako ada di depan Natsumi, ia pun mencoba memukul gagang pintu itu dengan sesuatu. Dan saat Yuri sudah berhasil membuka pintu itu, ternyata semuanya terlambat. Natsumi sudah tewas ketakutan dengan posisi tergantung. Lalu tak lama kemudian, Kyojo dan Tamao pun tiba,
di mana ia langsung menutup wajah Natsumi dengan sebuah kain, serta mengatakan kepada Yuri bahwa bunuh diri tak menyelesaikan masalah. Selain itu, mereka yang sudah tahu bahwa video terkutuk itu sudah menyebar, mengatakan kepadanya bahwa mereka tak bisa melakukan apa-apa lagi tentang video yang tersebar itu. Dan satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah menyingkirkan Sadako itu sendiri. Lalu Yuri pun berdiri dan mengatakan bahwa dirinya sudah siap untuk membantu mereka menghapus kutukan ini. Saat mereka tengah mengobrol, secara tiba-tiba Tamao memanggil Kyojo dan mengatakan bahwa gadis yang mereka temui tadi siang sedang dalam bahaya besar, di mana gadis yang dimaksud adalah Shizuka. Dan benar saja, Shizuka yang malam itu tengah tidur tiba-tiba terbangun, dan ketika ia membuka horden untuk melihat rumah tua tersebut yang berada tepat di samping rumahnya, secara kebetulan ia melihat dari arah jendela rumah itu ada sesosok anak kecil yang mirip dengan anak yang pernah ia temui. Dan karena penasaran dengan anak itu, ia pun kemudian berlari menuju rumah tua tersebut. Ibunya yang terbangun karena suara pintu terbuka kemudian langsung membangunkan suaminya. Sementara itu, dengan sedikit rasa takut, Shizuka pun mulai membuka pintu rumah tua tersebut dan mencoba memasukinya. Saat ia sudah berada di dalam, ia terus memberanikan diri untuk menyelusuri rumah tersebut. Dan ketika ia memasuki sebuah ruangan, ia pun melihat anak kecil tersebut. Dan ketika ia mulai bertanya kepadanya, tiba-tiba anak tersebut berubah menjadi kepala anak dari Kayako yang tentunya membuatnya berteriak histeris. Orang tua Shizuka yang mendengar teriakan anaknya itu langsung pergi dan menuju rumah tua tersebut. Dan setelah mereka bertemu dengan anaknya itu, mereka pun berusaha keluar dari sana. Akan tetapi, ayah Shizuka tiba-tiba dinaiki oleh hantu anak kecil tersebut yang kemudian menariknya. Setelah hantu anak kecil itu membunuh ayah Shizuka, kemudian muncullah sang ibu yang tak lain adalah Kayako, di mana ia ini mulai menjatuhkan ibu Shizuka dan mulai merambat di atas tubuhnya. Lalu kemudian secara tiba-tiba dari arah belakang sebuah kantung terlempar ke hantu tersebut, di mana kantung itu adalah kantung milik Kyoja yang berisikan Sadako di sana, sehingga membuat Kayako mundur sambil menyeret ibunya. Dan di kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kyoja untuk menarik keluar Shizuka. Singkat cerita, di pagi harinya ketika Shizuka terbangun, dirinya agak kaget ketika mengetahui bahwa di sana sudah ada Kyoja, Tamao, dan Yuri yang merupakan orang-orang yang tak ia kenali. Setelah itu, Kyoja pun langsung berbicara kepada Shizuka dengan mengatakan bahwa yang terjadi semalam bukanlah mimpinya. Setelah itu, Kyoja pun kemudian menjelaskan semuanya tentang kutukan yang ia dapat dan juga tentang rencana pemusnahan kutukan tersebut. Awalnya Shizuka agak ragu, akan tetapi setelah Yuri meyakinkannya, ia pun bersedia. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana mereka mulai masuk ke rumah tersebut. Kemudian, lewat sebuah ponsel, Kyojo pun meminta kepada Shizuka untuk menonton video Sadako tersebut di dalam rumah itu. Saat tengah menonton video tersebut, tiba-tiba Kayako mulai bergerak dan membuat Shizuka agak sedikit takut. Namun, ia tetap melanjutkan menonton video tersebut. Saat Shizuka sudah selesai menonton video tersebut, kemudian ia pun menerima telepon dari Sadako, di mana telepon itu ia angkat ke atas agar Kayako mendengar suara tersebut dan terpancing keluar. Lalu tak lama kemudian, hantu anak kecil itu pun muncul. Di sisi lain, dari arah TV tersebut, Sadako pun mulai menunjukkan dirinya, di mana ia langsung menyerang hantu anak kecil itu dengan melilitkan rambutnya dan menyeretnya masuk ke dalam TV. Kyojo yang mengetahui situasi di sana kemudian memerintahkan kepada Yuri untuk menonton video itu lagi. Dan secara mengejutkan, lagi-lagi Sadako itu mulai keluar dari TV tersebut. Di sini, situasi pun bertambah parah ketika Kayako juga ikut muncul di sana. Dan ketika kedua makhluk itu bertemu, kemudian keduanya pun saling bertarung. Dan dari sini, sepertinya kekuatan milik Sadako jauh lebih unggul ketimbang Kayako. Di sisi lain, Kyojo yang mengetahui bahwa rencananya tersebut gagal untuk melenyapkan kedua makhluk itu, langsung berlari menuju rumah tersebut guna menjemput Yuri dan Shizuka. Dan sesampainya ia di sana, Kyojo pun langsung meneriaki nama Sadako. Tetapi tak lama kemudian, Kayako muncul, yang rupanya ia ini belum lenyap. Mengetahui situasi itu, Kyojo pun kemudian berinisiatif, di mana ia mengambil tape video tersebut dan melemparkannya ke arah Kayako.
Dan benar saja, ketika Kayako memegang tip tersebut, Sadako pun langsung mencegahnya. Sehingga di momen ini bisa mereka manfaatkan untuk segera keluar dari sana dan menuju sumur tua yang memang menjadi rencana cadangan. Tetapi sayangnya, rencana ini harus mengorbankan salah satu dari mereka untuk masuk ke sumur itu guna memancing kedua makhluk tersebut ikut masuk ke sana. Dan tanpa terduga, Yuri pun bersedia untuk menjadi korbannya. Kemudian ia pun naik ke atas sumur itu, dan ketika kedua makhluk itu mulai menyerangnya, ia pun langsung loncat ke dalam sumur tersebut, sehingga membuat kedua makhluk itu saling bertabrakan dan menghasilkan sebuah ledakan gelombang yang cukup besar. Di mana ledakan tersebut membuat Kyocho yang berusaha melindungi Shizuka dan Tamao terpental dan kemudian tewas. Setelah saling bertabrakan itu, lalu keduanya pun mulai masuk ke dalam sumur tersebut, di mana di dalam sumur itu rupanya Yuri masih hidup, tetapi tentunya tak akan bertahan lama. Setelah mengetahui bahwa kedua hantu itu sudah masuk ke dalam, Tamao kemudian menyuruh Shizuka untuk menutup sumur itu dengan sebuah tutup yang telah disiapkan sebelumnya. Tetapi setelah menutupnya, lagi-lagi mereka mendengar suara aneh. Dan tak lama kemudian, makhluk tersebut pun berhasil menghancurkan segel itu. Yang ternyata, kenapa mereka bisa menghancurkan segel itu? Karena rupanya mereka telah bergabung menjadi satu sosok. Dan saat mereka melihat hantu gabungan tersebut mulai naik keluar dan mendekat, Shizuka dan Tamao pun hanya bisa menjerit ketakutan dan pasrah akan keadaan. Dan seperti yang tidak duga, hantu itu pun membunuh mereka berdua. Dan film ini pun selesai dengan ending yang tak terduga, yaitu bergabungnya dua hantu ikonik Jepang menjadi satu, yang sekaligus menutup video ini. Oke, mungkin itu saja. Jika gua ada salah atau kurang, gua minta maaf. Dan sampai jumpa di next video. Yuk.